Selasa 23 Agustus 2022, Kota Sorong dilanda banjir karena intensitas hujan yang tinggi. Pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk mencegah banjir. Upaya ini mulai dari pengurukan sungai hingga membongkar jembatan yang menjadi pemicu banjir. Penjabat Gubernur Papua Barat, Komjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Paulus Waterpauw, MSI, langsung menginstruksikan jajarannya untuk memberikan bantuan tanggap darurat dan santunan bagi korban meninggal dunia akibat tertimbun longsor. Gubernur Waterpauw juga langsung meninjau Kota Sorong pada hari kedua setelah terjadi banjir. Kedatangan mantan Kabintel Kapolri ini tak hanya sekedar meninjau semata, tapi juga melihat kondisi di lapangan penyebab terjadinya banjir, serta melakukan rapat koordinasi dengan pemerintah Kota Sorong. Artinya bahwa ini sudah kami responsif, artinya cepat. Ketika kejadian subuh, saya setelah pelantikan pejabat 3 bupati dan wali kota, itu sorenya saya sudah tiba di sini dengan perangkat kita. Jadi kami langsung koordinasi untuk bagi tugas dalam rangka menangani ini. Itu sama dengan kami menangani di Teluk Undama juga begitu. Hari ini subuh kejadian, siang kapal sudah tiba di sana dengan perlengkapan dan peralatan. Kalau jadi artinya ini dari sungai ini dengan erosi, Pak. Kalau akibat erosi, apa kira-kira yang harus disolusikan? Ini lagi di pendangkalan itu lagi dibuka. Jadi artinya saluran kanal yang jadi endapan itu lagi diangkat ini. Makanya saya sekarang sengaja berdiri di sini. Ini yang kita lihat ya, cukup banyak ini endapannya itu sampai di ujung sana ya. Jadi artinya ini menjadi salah satu solusi sebenarnya untuk waktu cepat ini. Mudah-mudahan dengan endapan ini sudah bisa ditangani, diangkat gitu. Waterpauw menginstruksikan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang dipimpin Yohanis Momot mengerahkan timnya ke sejumlah titik terjadinya banjir. PUPR bekerja tanpa henti siang dan malam sejak awal terjadinya banjir hingga kini. Kendati sudah melakukan berbagai upaya, namun masih ada sejumlah lokasi yang mengalami kebanjiran. Hal ini disebabkan kondisi alam yang tak bisa diprediksi, dengan hujan yang masih saja terus turun membasahi Kota Sorong. Berdasarkan pantauan di lapangan, salah satu penyebab terjadinya banjir adalah saluran drainase yang tidak berjalan maksimal. Hal ini membuat air menjadi meluap dan memasuki rumah warga. Tak hanya itu, adanya penyempitan terhadap saluran air juga menjadi faktor terjadinya banjir. Selain penyempitan drainase, adanya galian C di atas permukiman warga diduga menjadi salah satu penyebab banjir. Penjabat Wali Kota Sorong, Syorsia Rangga, bahkan telah meninjau lokasi galian C tersebut. Bahkan Gubernur Waterpauw telah menegaskan untuk menutupnya. Walaupun demikian, ada sejumlah lokasi yang merasakan dampak dari hasil gerak cepat Gubernur Waterpauw, sebab tempat tinggal mereka yang selalu terdampak banjir kini tak lagi mengalami kebanjiran. Mereka bahkan memberikan apresiasi atas respon cepat Dinas PUPR Papua Barat dalam penanganan banjir di Kota Sorong. Kami warga di sini sangat berterima kasih kepada Kakak Besar Bapak Komjen Purnawirawan Paulus Waterpauw atas gerak cepatnya menangani situasi banjir dan longsor di Kota Sorong yang sudah melanda kami 2 kali. Terus kami juga berterima kasih kepada Kepala Dinas PU Provinsi Papua Barat, Bapak Yohanis Momot, yang juga atas perintah Bapak Gubernur sehingga semua pekerjaan bisa berjalan dengan baik. Walaupun kami di sini selama ini tidak pernah tersentuh
Tapi pada saat ini kami merasa bangga dan puas atas kinerja Bapak. Kami di sini terendam sudah hampir, kalau kita memperkirakan sudah 5 tahun. Kami mengucapkan terima kasih banyak untuk Bapak Gubernur, Kepala Dinas PU Papua Barat Provinsi yang sudah dengan cepat menangani bahaya banjir di Kota Sorong yang kita sudah alami selama 4 tahun dan tidak ada penanganan sama sekali. Kami mengucapkan banyak terima kasih, sudah ada solusi dan nanti kita bisa nikmati hasilnya. Saya sangat senang sekali dan memberikan apresiasi ketika dari PU Provinsi boleh hadir dan tidak hanya melihat apa yang menjadi keluhan kami, apa yang menjadi rintihan kami setiap saat, tetapi PU Provinsi sudah mulai action dan melakukan kegiatan dalam beberapa waktu ini. Harapan kami ke depan bahwa Kota Sorong seutuhnya dan kami yang ada di sini bisa merasakan bebas dari banjir. Seolah tak mengenal lelah, Kepala Dinas PUPR Yohanis Momot bersama jajarannya terus mencari solusi agar Kota Sorong tak lagi tergenang banjir. Ia bahkan harus berjalan kaki berkilometer menyusuri aliran sungai untuk mencari tahu penyebab banjir. Yang kami lakukan memang tidak populer, tetapi demi kepentingan masyarakat banyak harus kami lakukan. Nah, itu kita harus lakukan karena masyarakat sudah banyak korban akibat jembatan di depan lapas ini menjadi pusat dari tumpukan material dan posisi air selama ini terhambat di situ. Jadi hari ini kita sudah lakukan pembongkaran jembatan dan kemudian nanti kami ke depan akan mengganti jembatan yang baru dengan mengangkat elevasi daripada jembatan tersebut. Kedua, kami jalan ke depan ada beberapa jembatan yang masuk ke kompleks perumahan. Perumahan apa tadi? Palura sini. Mari Palura sini. Iya, perumahan apa Palura? Rehana, bisa kurangkan. Iya, Pak Rehana ya. Perumahan Rehana, KPR. Iya, KPR WIF ya. Iya, di sana ada beberapa jembatan yang di kompleks. Setelah kita amati, ketika kita selesaikan permasalahan di jembatan lapas, akan menjadi masalah baru di beberapa kompleks ini. Makanya sepanjang jalan kami sudah rekomendasikan untuk segera bongkar, karena itu untuk kepentingan masyarakat yang nanti kemudian air datang dengan jumlah besar dari Kampung Bugis dan Matama lagi, jangan sampai jadi masalah baru di kompleks yang tadi kita di perumahan yang tadi kami sampaikan. Jadi kita berjalan sekitar 3-4 kilo. Di sini ada terakhir kita di kompleks di Rawa Indah. Iya, di Rawa Indah, Rawa Permai ya. Di Rawa Permai kebetulan kami bersama-sama dengan Pak Lurah Sawagumo. Kami bersama Pak Lurah Sawagumo. Kami sudah mengecek sampai hari ini kami pada titik PLTD di kompleks PLTD di sini. Jembatan ini salah satu di depan PLTD, jembatan yang sangat rendah kami akan bongkar. Banjir Kota Sorong sebenarnya bukan kali pertama terjadi di tahun 2022 ini. Banjir sebelumnya terjadi pada 2021 lalu. Dinas PUPR di bawah komando Kepala Dinas Yohanis Momot berhasil dalam penanganan banjir di Kota Sorong yang biasa dikenal dengan istilah Kota Bajingan. Kawasan-kawasan yang tadinya terendam banjir kini terbebas dari banjir. Warga kini bisa tersenyum dan tidur nyenyak karena banjir tak lagi menghantui mereka. Sesuai dengan motonya, bekerja keras, bergerak cepat, dan bertindak tepat
Dinas PUPR Papua Barat terus mengabdi dan melayani masyarakat. Dinas PUPR Papua Barat bekerja keras, bergerak cepat, dan bertindak tepat.